Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Proses Manufaktur 2 Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 190152. Di sini akan menerangkan tentang pengerjaan tekan atau KEMPA. Penggolongan mesin KEMPA sulit untuk dilakukan karena umumnya KEMPA mampu untuk berbagai jenis tugas. Namun di sini terdapat jenis yang paling umum dari penggolongan KEMPA, yaitu dibagi berdasarkan menurut sumber tenaga, menurut penumbuk, dan lain sebagainya. Dilanjut, di sini terdapat definisi dari KEMPA condong, KEMPA celah, KEMPA busur atau arch, KEMPA sisi lurus, KEMPA trompet atau horn, KEMPA engsel ruas, dan yang terakhir ada rem KEMPA atau press bridge. Lalu ada pemotongan bujur sangkar yang digunakan untuk memotong lembaran baja, dan ada KEMPA turet yang digunakan untuk produksi suku cadang logam lembaran. Nah, untuk KEMPA hidrolis yang ditunjukkan pada gambar di samping, dirancang khusus untuk menarik dalam pada segala jenis logam lembaran. Dan ada KEMPA transfer yang dijalankan sepenuhnya secara otomatis. Berikut ini terdapat gambar urutan operasi pada mekanisme mesin 4 peluncur. Lanjut, di sini terdapat mekanisme penggerak untuk KEMPA yang dimulai dari penggerak yang paling banyak digunakan sampai dengan jenis lain dari peralatan penghantar. Untuk operasi KEMPA dan berkakas dibagi menjadi dua, yaitu jenis operasi KEMPA dan konstruksi atau metode operasi. Untuk cetakan khusus dan proses pembentukan dapat menggunakan cetakan sederhana, cetakan gabungan yang mengkombinasikan dua operasi atau lebih pada satu stasiun, dan yang terakhir ada cetakan progresif yang melakukan dua operasi atau lebih secara serentak. Untuk pemrosesan bantal karet dilakukan dengan cara mengurung karet di dalam wadah untuk menggantikan cetakan atau pons. Sedangkan untuk cetakan penggaris baja digunakan pita baja yang dipasangkan dalam kayu keras sebagai cetakan. Sekian untuk pengerjaan tekan dan KEMPA, lalu dilanjut dengan bab berikutnya yaitu elemen dasar mesin berkakas. Nah, mesin berkakas sendiri adalah alat mekanis yang ditenagai, biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Untuk rangka mesinnya, terdapat keuntungan dan kerugian tersendiri yang dapat dilihat pada slide berikut. Dilanjut dengan elemen dasar yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kepala tegak atau headstock, spindle, bangku atau dasar menyangga elemen dasar, kolom, meja, kereta peluncur, landasan atau runway, dan yang terakhir ada penyangga ujung atau ekor tetap. Berikut ini poin kedua, yaitu penggerak pada mesin berkakas. Di sini terdapat 8 metode pemegangan benda kerja, yaitu menyangga benda kerja di antara kedua pusat, mandril, plat muka benda kerja, pencekan atau chucks, leher atau collet, arbor, cetak T dan catok, dan yang terakhir pencekam magnetis. Dua poin terakhir yaitu metode penanganan benda kerja dan pengendalian mesin. Untuk bab selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Gusti Ayu Dia Arini Dewi, NPM 162 akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu pengendalian numeris. Pengendalian numeris menuntun operasi mesin perkakas dari data numeris yang disimpulkan pada suatu kertas atau pita magnetis, kartu berlubang, penyimpanan komputer, atau informasi langsung. Nah, pengendalian numeris memerlukan berbagai jenis tahapan. Yang pertama, urutan operasional. Kendali numeris dimulai dari programmer komponen yang memvisualisasikan operasi yang dibutuhkan mesin pada benda kerja. Yang kedua, jenis kendali, yaitu ada sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali loop tertutup. Prinsip kendali numeris, yaitu ada mesin bubut turret vertikal atau fris pengebor vertikal, KEMPA pons turret, mesin las, pembengkok tabung kanan. Yang ketiga, pengkoordinatan tegak lurus, digunakan untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Dan yang terakhir, jenis pemrograman pengendalian numeris, yaitu terdiri dari pemrograman dari titik ke titik, pemrograman lintas kontinu, dan konsep numeris lanjut. Dan yang terakhir, terdapat keuntungan serta kerugian dari pengendalian numeris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu memotong logam. Prinsip pemotongan banyak digunakan pada pembubutan, penyerutan, pengetaman, pemfrisan, ataupun pengeboran. Komponen-komponen dibuat dengan membuang sebagian logam dalam bentuk serpihan kecil. Yang pertama ada perkakas pemotong logam, yaitu bentuk paling sederhana dari perkakas pemotong adalah pahat mata tunggal, seperti yang digunakan dalam pekerjaan mesin bubut dan pengetam.
Yang kedua, bentuk dan sudut pahat. Pahat mata tunggal yang dipakai pada mesin bubut di mana pahatnya berbentuk baji yang disebut sudut potong. Yang ketiga, ada bahan-bahan pahat, yaitu ada baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cor bukan besi, karbida, dan intan. Kemudian, bentuk serpihan dan penimbulannya terdapat 3 jenis. Pengendalian serpihan, kemudian media pendingin atau kulen, kemampu mesinan dan penyelesaian permukaan, kemudian umur pahat. Umur pahat adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong. Kerusakan pahat terjadi apabila pengerindaan tidak tepat atas sudut pahat, kehilangan kekerasan pahat, atau pematahan penyerpihan tepi pahat. Dan yang terakhir, kecepatan potong dan hantaran. Kecepatan potong dirumuskan dengan CS pi dn per 1000 dengan CS kecepatan potong, D adalah diameter, dan N adalah kecepatan putar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjab Alhabri, NPM 168. Di sini saya akan menerangkan bab tentang mesin bubut. Mesin bubut merupakan segala macam mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris. Selain itu, mesin ini dapat juga digunakan untuk pembuatan kenop, memotong ulir, ataupun membubut tirus. Jenis yang paling tua dan paling umum adalah pembubut atau late yang melepas bahan dengan memutar benda kerja terhadap pemotong mata tunggal. Selanjutnya, prinsip kerja mesin bubut. Prinsip kerjanya, benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Benda kerja dipasang pada cekam atau penjepit yang dipasang pada poros utama, dan pahatnya dipasang atau dijepit pada rumah pahat atau tulpus. Jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama ada pembubut kecepatan. Jenis pembubut yang paling sederhana, terdiri dari bangku, kepala tetap, ekor tetap, dan peluncur yang dapat disetel untuk pendukung pahat. Digunakan dalam pengerjaan kayu, pemusingan logam, dan pemolesan. Yang kedua, pembubut mesin. Pembubut yang mendapatkan daya dari sebuah mesin yang digerakkan oleh motor dengan kecepatan konstan. Jenisnya, penggerak puli kerucut bertingkat, penggerak roda gigi tangan, penggerak kecepatan variabel. Yang ketiga, pembubut bangku. Dinamakan pembubut bangku sebab terdapat pembubut kecil yang dipasangkan pada bangku kerja, yang disesuaikan untuk benda kerja kecil, mempunyai kapasitas putaran maksimal sebesar 250 mm pada plat muka. Yang keempat, pembubut ruang perkakas. Pembubut ini dilengkapi dengan segala macam perlengkapan yang dipergunakan untuk pekerjaan yang teliti. Yang kelima, ada pembubut kegunaan khusus. Pembubut ini terdiri dari pembubutan silindris, pengerjaan tepi, pembuatan tirus, dan memotong ulir. Dan yang keenam, ada pembubut turret. Pembubut ini terdiri dari mesin bubut turret horizontal, merupakan mesin bubut dengan kedudukan sumbu utamanya mendatar. Mesin bubut jenis ini dibuat dalam dua rancangan umum, yaitu RAM dan sadel. Selanjutnya ada mesin bubut turret vertikal. Mesin bubut turret vertikal mirip dengan fris pengebor vertikal, tetapi memiliki karakteristik pengaturan turret untuk memasang pahat. Selanjutnya yang ketujuh, ada pembubut otomatis. Perkakasnya secara otomatis dihantarkan kepada benda kerja dan mundur setelah daunnya diselesaikan. Memerlukan adanya operator untuk menempatkan suku cadang yang harus di mesin ke dalam mesin bubut. Yang kedelapan, ada mesin ulir otomatis. Ditemukan oleh Christopher and Spencer. Ciri utama dari mesin tersebut adalah adanya pengontrolan gerakan turret sehingga perkakas bisa diumpan ke benda kerja pada kecepatan yang diinginkan, ditarik dan diarahkan ke dudukan berikutnya. Dan yang terakhir ada fris pengebor vertikal. Benda kerja berputar pada meja horizontal yang modelnya mirip dengan fris pembuat tembikar lama. Nama saya Suswayu Putra Pambela, NPM 190320101770. Kali ini saya akan menjelaskan mesin penggurdi dan pengebor. Mesin penggurdi dan pengebor salah satu dari mesin perkakas yang paling sederhana yang digunakan dalam produksi dan pekerjaan ruang perkakas adalah gempa gurdi. Penggurdian adalah pembuatan lubang dalam sebuah objek dengan menekan sebuah gurdi kepadanya. Gurdi adalah sebuah bahan pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tali potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Dan ini adalah contoh dari beberapa penggurdi. Selanjutnya ada peluas lubang atau rimmer. Adalah perkakas yang menyelesaikan lubang yang telah diuji atau dibor. Peluas lubang yang tersedia untuk berbagai bahan dan penggunaan adalah
peluas lubang tangan, peluas lubang pencekam, peluas lubang cangkang, peluas lubang tirus, peluas lubang ekspansi, peluas lubang mampus stel, dan peluas lubang kegunaan khusus. Jig dan pemegang tetap. Jig adalah alat yang digunakan dalam penggordian produksi, operasi pengetapan, pengeboran, dan peluang lubang. Fungsinya adalah menurunkan biaya operasi, meningkatkan produksi, menjamin ketepatan yang tinggi, memberikan kemampuan takaran. Sedangkan pemegang tetap adalah sebuah alat pemegang benda kerja dan penyangga benda kerja yang dengan kuat dipasangkan pada sebuah mesin. Fungsinya adalah menurunkan biaya operasi, meningkatkan produksi, dan memungkinkan pembentukan yang rumit. Pengelompokan dari mesin penggurdi diantaranya adalah mesin penggurdi jinjing, mesin penggurdi peka, mesin penggurdi tegak, mesin penggurdi radial, mesin penggurdi turret, mesin penggurdi spindel jamak, mesin penggurdi produksi otomatis, dan mesin penggurdi lubang dalam. Mesin pengebor. Beberapa mesin telah dikembangkan sehingga khususnya disesuaikan untuk pekerjaan mengebor, salah satunya dikenal pengebor jig. Dikonstruksi untuk pekerjaan posisi pada jig dan pemegang tetap. Meskipun operasi yang dilakukan mesin ini juga dapat dilakukan pada mesin bubut dan mesin lain, tetapi konstruksi didukung oleh kemudahan dan kehematan yang dicapai dalam memegang dan memesin benda kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Asniam, NPM 1903-2010-174. Saya akan menerangkan bab 7 mesin freeze dan pemotong freeze. Nah, untuk mesin freeze adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Nah, prinsip gerakan mesin freeze, gerakan pemotongan terjadi saat alat potong berputar yang diikuti dengan gerakan pemakanan dan gerakan pengikat benda kerja. Gerakan berputar disebut juga dengan gerakan utama, yang yaitu gerakan berputar alat potong sambil memotong benda kerja. Gerakan pemakanan adalah gerakan alat potong sepanjang daerah pemotongan. Gerakan pemakanan berbentuk lurus dan melingkar. Nah, macam-macam mesin freeze ada mesin freeze vertikal, mesin freeze horizontal, dan mesin freeze universal. Nah, mesin freeze vertikal adalah mesin freeze dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Nah, poros utama mesin freeze tegak dipasang pada kepala tegak. Nah, posisi kepalanya dapat dimiringkan ke arah kiri atau kanan maksimal 600. Biasanya mesin ini dapat mengerjakan permukaan bersudut, datar, beralur, melobang, dan dapat mengerjakan permukaan melingkar atau bulat. Nah, untuk mesin freeze horizontal adalah mesin freeze yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Mesin ini termasuk tipe keni, namun bentuknya sama dengan mesin freeze universal. Nah, mesin freeze universal adalah mesin yang pada dasarnya gabungan dari mesin freeze horizontal dan mesin freeze vertikal. Mesin ini dapat mengerjakan pekerjaan pengefreezan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran dan rimel, serta pembuatan alur luar dan alur dalam. Nah, jenis-jenis pisau freeze plane milling cutter, gigi-giginya hanya terdapat pada sekeliling garis tengahnya saja, dapat menyayat dengan sayatan yang tebal, lebih tepat untuk pekerjaan. Slip milling cutter bagian sisinya bergigi dan bentuk giginya tirus, digunakan untuk membuat alur api dan alur-alur lainnya. Nah, end milling cutter mempunyai gigi di sekelilingnya dan pada bagian ujungnya, digunakan untuk mengefreeze permukaan dari sisi tegak maupun mendatar. Nah, untuk face milling cutter hampir sama dengan slip milling cutter, hanya bentuknya lebih besar. Di sekeliling badannya terdapat banyak alur sebagai tempat kedudukan pisau-pisau. Nah, di slot milling cutter tangkainya berbentuk tirus, digunakan untuk membuat alur berbentuk T. Nah, angular milling cutter terdiri dari pisau bersudut tunggal dan pisau bersudut kembar, digunakan untuk mengefreeze permukaan untuk membuat bentuk sudut yang diinginkan. Slitting saw digunakan untuk membuat alur kecil dan membelah benda kerja, tebalnya antara 32 sampai 1/4. Nah, diameternya antara 2,5 sampai 9. Nah, front milling cutter digunakan untuk membuat alur cekung, cembung, dan lain-lain. Nah, spur gear cutter, tiap-tiap pisau mempunyai ukuran dan dinyatakan dalam nomor, jumlah gigi, dan modul, digunakan untuk mengefreeze gigi-gigi pada roda gigi. Nah, itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.